Dua warga tewas akibat diserang geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hai, selamat datang. Saya Gino, dan hari ini saya bersama rekan-rekan saya akan membahas seputar kasus yang sedang ramai dibicarakan, yaitu kasus pembunuhan dua remaja tahun 2016 yang dikenal sebagai kasus Vina Cirebon. Kasus ini kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, media mainstream, dan berbagai ranah luring lainnya. Kita akan menganalisis fenomena ini dengan menggunakan beberapa teori komunikasi. Bagaimana media memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi persepsi kita. Mari kita eksplorasi bersama dengan beberapa teori komunikasi massa. Kita simak videonya. Oke, yang pertama kita lihat dari perspektif teori jarum hipodermik. Teori ini menyatakan kalau media itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu menyuntikkan pesan secara langsung ke dalam benak audiens tanpa adanya perlawanan. Dalam kasus Vina Cirebon, media massa menyajikan informasi tentang kasus ini secara intensif atau secara terus-menerus, secara masif. Akibatnya masyarakat memiliki dan menerima pesan itu secara langsung dan membentuk opini bahwa kasus ini sangat penting dan mendesak untuk dibahas. Yang kedua, teori faktor batas menyatakan bahwa pengaruh media tidaklah mutlak. Pengaruhnya terbatas oleh faktor-faktor seperti selektivitas audiens, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Dalam kasus Vina Cirebon, meskipun media menyebarkan informasi secara luas, tidak semua orang bereaksi yang sama. Ada yang terpengaruh kuat, ada yang skeptis, dan ada yang tidak terlalu peduli. Jadi, dampak media terhadap individu sangat bervariasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang teori two-step flow, di mana teori ini mengemukakan bahwa informasi dari media akan sampai pertama-tama ke opinion leader atau pemimpin opini, yang kemudian akan disebarluaskan ke masyarakat umum. Dari sini, kita dapat melihat peran dari influencer dan tokoh masyarakat di media sosial yang membahas tentang kasus Vina Cirebon. Di sini, kita akan melihat bahwa pengikut-pengikut mereka akan mulai membicarakan dan juga menyebarluaskan tentang informasi dari kasus Vina Cirebon ini. Kemudian, kita punya teori uses and gratification. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Dalam kasus ini, orang-orang mungkin mengikuti berita ini untuk berbagai alasan, seperti mencari informasi, hiburan, atau untuk terlibat dalam diskusi sosial. Setiap individu memiliki media dan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Terakhir, ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa yang harus diperhatikan oleh publik. Dengan memberi sorotan intens pada kasus Vina Cirebon, media berhasil membuat kasus ini menjadi topik yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak memberitahu kita bagaimana harus berpikir, tetapi memberitahu kita tentang apa yang harus dipikirkan. Jadi, itulah penjelasan mengenai bagaimana beberapa teori komunikasi dapat kita gunakan untuk menganalisis sebuah fenomena sosial yang terjadi. Dalam kasus Vina Cirebon contohnya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana media mempengaruhi opini dan perilaku kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Ciao!